Halo semuanya, coba deh bayangin, negara kita udah merdeka puluhan tahun, tapi seberapa paham sih kita soal fondasi utamanya? Nah, di ulasan kali ini, kita bakal langsung bongkar tuntas 75 tahun perjalanan epik di balik lahirnya Pancasila. Nggak pakai basa-basi, yuk langsung kita mulai. Kamu pernah kepikiran nggak sih gimana awal mulanya Pancasila itu bisa ada? Soalnya nilai-nilai ini tuh nggak tiba-tiba jatuh dari langit loh. Percaya deh, di balik 5 sila yang sering kita baca ini, ada perjalanan sejarah yang panjang dan benar-benar mendebarkan. Oke, masuk ke bagian pertama, awal mula sidang BPUPK. Kita mundur dulu ke bulan Mei tahun 1945. Waktu itu, posisi Jepang udah mulai terdesak. Jadi, mereka membentuk BPUPK buat persiapan kemerdekaan kita. Nah, coba perhatiin angka ini, 62. Bayangin, ada 62 orang dengan latar belakang daerah, agama, dan pandangan politik yang beda-beda banget ngumpul di satu ruangan. Tapi mereka semua punya satu visi yang sama, yaitu ngebangun Indonesia yang merdeka. Dari sini, kita bisa narik satu pelajaran penting banget, nemuin persatuan di tengah keberagaman. Logikanya gini, kalau 62 tokoh pendiri bangsa yang beda banget ini aja bisa nurunin ego mereka demi tujuan besar, masa iya kita yang hidup di zaman modern sekarang masih gampang terpecah belah kan? Lanjut ke bagian 2, gagasan 5 prinsip Pancasila. Di tengah-tengah perdebatan sidang yang lagi panas-panasnya nih, Bung Karno akhirnya maju. Beliau nyampain sebuah konsep inti yang luar biasa kuat yang kita kenal sebagai Pancasila. Konsepnya mencakup 5 poin ini. 1. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Kerakyatan, dan kelima, keadilan sosial. Dan yang bikin merinding, ide brilian ini benar-benar sukses menyatukan semua anggota BPUPK waktu itu. Ini ngebawa kita ke pelajaran kedua, keterbukaan dan mendengarkan aktif. Di dunia yang isinya macam-macam orang kayak sekarang, kita tuh harus mau dengerin orang lain. Diskusi buat nyari solusi bareng-bareng, bukan malah sibuk debat cari siapa yang paling benar. Masuk ke bagian ketiga, kompromi dalam Piagam Jakarta. Bisa dibilang, ini tuh klimaks dari sejarah kita. Draft awal rumusan ini sempat memuat klausa yang langsung memicu perdebatan yang cukup tegang di antara para tokoh. Kalau kita lihat timeline ini, kelihatan jelas ya, betapa krusialnya bulan-bulan di tahun 1945 itu. Dari 28 Mei sampai 18 Agustus, kurang dari 3 bulan loh, keputusan-keputusan paling kritis untuk masa depan bangsa kita akhirnya disahkan. Nah ini perbandingannya. Draft awal yang ada di sebelah kiri memuat 7 kata tentang syariat Islam yang sempat nimbulin kekhawatiran soal perpecahan. Akhirnya demi bangsa, para pemimpin sepakat buat ngerevisi kalimat itu. Sehari setelah merdeka, rumusan akhirnya jadi seperti yang di sebelah kanan. Sila ketuhanan yang benar-benar inklusif ngerangkul semua keyakinan. Yang bikin terharu tuh pelajaran ketiga ini, kekuatan sebuah pengorbanan. Rela ngelepas ego kelompok demi persatuan nasional, itu sama sekali bukan kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah bukti nyata kebesaran jiwa dan kematangan para pendiri bangsa kita. Terakhir bagian 4, pelajaran bagi generasi muda. Sejarahnya emang udah berlalu, tapi pertanyaannya buat kita sekarang di era digital ini, gimana sih caranya kita ngeaplikasiin energi persatuan tahun 1945 itu ke kehidupan kita sehari-hari? Simpel banget sebenarnya. Pertama, hargai keberagaman itu sebagai kekuatan kita. Terus, cobalah selalu bicara yang santun, apalagi di media sosial ya. Jangan lupa untuk mau berkompromi demi persatuan, dan yang paling penting nih, jangan gampang kepancing provokasi. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ingat ya, Pancasila itu bukan sekedar teks sejarah yang cuma buat dihafalin. Ini tuh cerita yang terus berjalan. Pertanyaan buat kamu sekarang, siapkah kamu jadi generasi yang nulis babak selanjutnya dan terus menghidupkan Pancasila?